Satu berikut yang merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah A. Berbelanja ke pasar, B. Mengikuti kegiatan perkumpulan di masyarakat, C. Belajar dengan giat di sekolah, D. Menanam ubi sebagai bahan pangan. Jawaban yang benar adalah D. Menanam ubi sebagai bahan pangan adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, karena melibatkan aktivitas langsung dalam memanfaatkan dan berinteraksi dengan unsur alam untuk tujuan pertanian dan memproduksi bahan pangan. 2. Upaya pelestarian lingkungan dengan memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat ini, dan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan disebut A. Rehabilitasi, B. Reklamasi, C. Reboisasi, D. Konservasi. Jawaban yang benar adalah D. Upaya pelestarian lingkungan dengan memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat ini, dan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan disebut konservasi. Ini melibatkan usaha untuk menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan alam, agar dapat terus berfungsi dengan baik untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. 3. Keserasian hubungan antara manusia dan kelestarian lingkungan harus dijaga karena A. Perubahan lingkungan akan selalu memengaruhi manusia, B. Manusia akan selalu berusaha mengubah lingkungan, C. Perubahan lingkungan oleh manusia pada gilirannya akan memengaruhi kehidupan manusia, D. Manusia selalu bergantung pada lingkungan yang alami. Jawaban yang benar adalah C. Keseimbangan antara manusia dan lingkungan adalah penting, karena tindakan manusia terhadap lingkungan dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia itu sendiri. Ketergantungan manusia pada lingkungan alaminya, membuat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia di masa depan. 4. Contoh interaksi negatif antara manusia dengan lingkungan alam adalah A. Membuang sampah di tempat sampah, B. Menangkap ikan dengan bahan peledak, C. Memelihara ikan di kolam, D. Mengadakan reboisasi, penghijauan. Jawaban yang benar adalah B. Contoh interaksi negatif antara manusia dan lingkungan alam adalah menangkap ikan dengan bahan peledak. Praktik ini merusak lingkungan perairan dengan mengganggu ekosistem laut dan dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada populasi ikan serta organisme lainnya. 5. Peningkatan jumlah sampah kantong plastik akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satu bukti adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tersebut yaitu A. Fenomena longsor di Magelang, B. Banjir bandang di Kabupaten Garut, C. Kekeringan di daerah Jawa Tengah, D. Kematian banyak penyu di Kepulauan Seribu. Jawaban yang benar adalah D. Peningkatan jumlah sampah kantong plastik dapat berkontribusi pada kematian banyak penyu di Kepulauan Seribu. Sampah plastik, termasuk kantong plastik, dapat menjadi ancaman bagi hewan laut seperti penyu. Penyu seringkali memakan plastik, yang mereka salah kenali sebagai makanan, yang bisa menyebabkan kematian atau kerusakan internal pada hewan tersebut. 6. Salah satu faktor pendorong keanekaragaman budaya di Indonesia, yaitu wilayahnya yang berbentuk kepulauan. Akan tetapi, sebagian pulau di Indonesia mengalami isolasi geografis. Kondisi ini berdampak pada sosial penduduk, yaitu A. Berkurangnya arus migrasi penduduk, B. Bertambah jumlah populasi penduduk, C. Beragamnya pemanfaatan alam di Indonesia, D. Terbentuknya kebudayaan daerah yang unik. Jawaban yang benar adalah D. Kondisi isolasi geografis pada sebagian pulau di Indonesia berdampak pada terbentuknya kebudayaan daerah yang unik. Keterpisahan geografis dapat menyebabkan pengembangan budaya yang khas di setiap wilayah, menciptakan perbedaan dalam tradisi, kebiasaan, seni, dan bahasa antar daerah.
Hal ini seringkali menghasilkan keberagaman budaya yang kaya di Indonesia. 7. Kehidupan sosial ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah A. Bersawah, B. Menangkap ikan, C. Menetap gerabah, D. Menetap. Jawaban yang benar adalah B. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sangat tergantung pada alam. Manusia purba yang hidup di sekitar pantai, mereka menangkap ikan dan kerang, sedangkan yang tinggal di hutan biasanya berburu binatang antara lain kerbau liar, rusa, gajah, banteng, dan badak. 8. Sebagian besar hasil kebudayaan pada masa Islam merupakan akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia. Akulturasi kebudayaan tersebut dapat terjadi karena A. Masyarakat Indonesia memadukan budaya Islam dan budaya lokal, B. Kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal berkembang pada waktu bersamaan, C. Masyarakat Indonesia menganggap budaya Islam lebih maju daripada budaya lokal, D. Para penyebar Islam dan penduduk lokal Indonesia bersikap akomodatif dan proaktif. Jawaban yang benar adalah D. Akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada terjadi, karena para penyebar Islam dan penduduk lokal Indonesia bersikap akomodatif dan proaktif. 9. Kepercayaan asli bangsa Indonesia dalam hal pemujaan arwah nenek moyang, berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha dalam bentuk A. Seni pahat atau relief, B. Seni sastra, C. Seni arca atau patung, D. Seni tari. Jawaban yang benar adalah C. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan yang dipercaya dalam budaya Hindu-Buddha sebagai perwujudan persembahan. 10. Mengapa pentingnya menghargai keragaman budaya dalam suatu negara? A. Untuk mengadopsi satu kebudayaan yang dominan, B. Untuk memperkuat pemisahan antar budaya, C. Untuk membangun rasa saling menghormati dan toleransi, D. Untuk meningkatkan persaingan antar negara. Jawaban yang benar adalah C. Menghargai keragaman budaya, membantu dalam membangun landasan yang kuat untuk rasa hormat dan toleransi antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini mendukung keberlangsungan masyarakat yang inklusif, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain.